Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang sistem kontrol elektronematik. Dewasa ini, evolusi teknologi kontrol telah mencapai satu titik di mana hampir semua proses dan manufaktur di industri merupakan kombinasi dari aplikasi berbagai subsistem seperti pneumatics, mechanics, electrics, komputer, kontrol dan information technology. Desain mesin-mesin dan peralatan produksi modern dapat dikatakan sebagai suatu mechanical construction dengan menggunakan pneumatics, hydraulic, elektrik, aktuator dan motor sebagai penggeraknya dan PLC sebagai main controllernya. Didukung dengan berbagai komponen lain yang berfungsi sebagai internal interface dan operator interface. Misalnya solenoid, switch, sensor, relay, dan encoder untuk internal interface, dan push button, thumb switch, dan potensiometer untuk operator interface. Fluida merupakan substansi yang dapat mengubah bentuk, mengikis, secara terus-menerus seperti yang terjadi pada aplikasi shear stress, atau pada fenomena alam lainnya. Fluida dapat berbentuk gas dan cair. Teknik atau cara penggunaan fluida cair pada aplikasi power transmission lazim disebut hydraulic system, sedang sistem lain yang menggunakan fluida gas untuk aplikasi power transmission disebut sistem pneumatik. Pada sistem hidrolik digunakan oli mineral sebagai fluida kerjanya, sedang pada sistem pneumatik digunakan udara atmosfer. Mekanisasi dan otomatisasi dalam bidang proses dan manufaktur di industri menjadikan pneumatic automation menjadi pilar utama dalam banyak industri, misalnya untuk keperluan material handling, packaging, bottling, distributing, dan sorting system. Otomasi dengan pneumatik diterapkan di berbagai industri, misalnya industri makanan dan minuman, farmasi, logam, pertambangan dan petrokimia. Kemajuan teknologi di bidang otomasi dengan pneumatik tersebut menuntut tersedianya engineering and maintenance personal yang memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis di bidang mechanical, electrical, electronic and compressed air fluid power technologies. Penggunaan kontrol pneumatik dan aktuasi menjadi semakin luas di bidang otomasi industri. Salah satu alasannya adalah, dari sekian banyak masalah otomasi industri, tidak ada medium yang lebih mudah didapat dan lebih ekonomis. Di samping memiliki karakteristik positif, sistem kontrol pneumatik juga memiliki karakteristik negatif. Beberapa karakteristik positif dari udara untuk pneumatics automation diantaranya, 1. Quantity, tersedia di mana saja dan tak terbatas. 2. Transportation, mudah disalurkan melalui pipa. 3. Storage, dapat disimpan di dalam tangki atau botol. 4. Temperatur, udara tidak sensitif terhadap fluktuasi suhu. 5. Explosion proof, udara tekan tidak menyebabkan terjadinya ledakan. 6. Cleanliness, udara tekan sangat bersih tidak menimbulkan polusi. 7. Construction, konstruksi komponen pneumatik relatif sederhana. 8. Speed, udara tekan merupakan working medium yang mempunyai respon cepat 1-2 meter per detik. Karakteristik negatif dari sistem pneumatik, yaitu, 1. Preparation, udara tekan yang digunakan sebagai fluida kerja pada sistem kontrol pneumatik harus memenuhi persyaratan teknis dan perlu dipersiapkan dengan presisi, dan memerlukan peralatan yang harganya relatif mahal. Udara tekan harus bebas dari debu dan uap air atau moisture, karena dapat merusak komponen pneumatik. 2. Force, udara tekan mencapai titik ekonomisnya pada tekanan 700 kPa atau 7 bar dengan daya tekan sebesar 20.000 hingga 30.000 Newton. 3. Exhaust air, exhaust air sangat bising, sehingga memerlukan material yang dapat menyerap suara. 4. Cost, udara kempa merupakan medium yang relatif mahal. Demikian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di pembahasan materi sistem kontrol elektropneumatik selanjutnya.